Halo semuanya, gue Aris dan selamat datang di Lil Fo. Nah, oke. Karena ini episode 1, gue bakal ceritain sebenarnya apa sih Lil Fo ini tuh. Nah, jadi di Lil Fo ini tuh kita bakal ngebahas cerita atau sejarah tentang dibalik ditemukannya benda-benda sepele yang sebenarnya fungsinya tuh sangat berguna banget di kehidupan sehari-hari. Ya contohnya kayak spion, ember, sabun, baju, atau kipas angin gitu. Atau apa yang ada di sekeliling kita lah. Karena pasti banyak banget cerita atau hal-hal menarik lah dibalik dari sejarah benda-benda yang kita anggap sepele itu. Nah, di episode 1 ini gue bakal bahas tentang sejarah sapu. Jadi gimana sih evolusi dari bentuk pertama sapu sampai bentuk ke yang sekarang banyak kita pakai gitu. Dan ceritanya gimana sih sampai ada sapu itu? Dan kira-kira siapa sih orang yang kepikiran gitu buat sapu? Dan semuanya itu bakal kita bahas sekarang. Dan jangan lupa like, follow, dan subscribe. Dan langsung aja nih, inilah sejarah sapu. Hidup di era modern ini, ya pastinya lah kita tuh akan terbantu banget sama yang namanya teknologi yang makin sekarang kesini tuh jadi membuat hidup kita tuh lebih praktis. Nah, contohnya ya kalau kita kangen sama seseorang gitu, ya sekarang kita tinggal telepon atau chat atau bahkan bisa video call. Dan atau kalau kita lapar tapi kita juga mager gitu, gampang sekarang tinggal Gojek, kita tinggal pilih nih apa makanan yang kita mau dan makanan itu bakal langsung dianterin sampai rumah kita. Tapi pernah gak sih kalian bayangin kalau kita tuh hidup di zaman dulu gitu, atau lebih tepatnya lagi, lebih spesifik lagi, kita hidup di era atau di zaman yang dimana sapu itu belum ditemuin. Kira-kira bersihin debunya tuh gimana ya? Mungkin bagi kebanyakan orang, ya sapu itu cuma benda yang sepele. Tapi gue rasa sapu ini tuh punya peranan tersendiri lah yang cukup penting bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Ya, seperti yang kita semua tahu kan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi cerita tentang sapu ini tuh berawal pada tahun 1453. Nah, di mana saat itu tuh banyak banget beredar cerita rakyat atau mitologi yang ditenarkan oleh orang bernama Guillaume Adeline tentang penyihir yang naik sapu terbang sebagai alat transportasinya. Nah, tapi di sini belum jelas juga sapunya tuh sapu kayak gimana itu yang dipakai sama penyihir ini tuh. Karena ada yang bilang pakai tongkat, ada yang bilang pakai ini, ada yang bilang pakai itu, dan jadi masih abu-abu gitu. Nah, kalau menurut Jainuddin MH, pada bukunya yang berjudul Asal-usul Benda-benda Tempo Dulu di Sekitar Kita, ia menuliskan bahwa awalnya sapu itu terbuat dari ranting pohon birch yang disatukan dengan gagang dari batang pohon ash, hazel ataupun pohon chestnut. Nah, dan gunanya itu untuk membersihkan goa atau kastil pada saat itu tuh. Dan pada saat itu sapu itu masih dinamakan dengan nama besom. Nah, baru di tahun 1797 ada seorang petani asal Amerika Serikat yang bernama Levi Dickinson. Untuk pertama kalinya nih, dia tuh membuat bentuk atau model sapu yang sampai sekarang nih kita pakai. Nah, pada zaman Levi dulu nih, orang-orang tuh membersihkan kotoran di lantai itu menggunakan sikat yang ditempelkan kepada ujung tongkat gitu. Nah, sedangkan si Levi ini membuat sapu dari bahan rumput yang bernama sorghum vulgar yang diikatkan pada ujung tongkat juga. Si Levi ini tuh membuat sapu untuk dijadikan hadiah ulang tahun untuk istrinya. Menurut dia, sapu buatannya ini tuh bakal lebih efektif dan lebih mudah membersihkan kotoran dibandingkan menggunakan sikat yang ditempel pada tongkat tadi. Nah, melihat keefektifan dari sapu buatannya, si Levi ini tuh mulai menjual sapunya kepada tetangga atau masyarakat sekitar rumahnya. Dan dia dan putranya tuh berhasil menjual ratusan sapu sejak tahun 1800-an. Nah, dan akibat dari keberhasilan Levi menjual sapunya ini, akhirnya petani-petani sekitar rumahnya ini mulai menanam rumput sorghum vulgar tersebut untuk dijadikan sapu dan akhirnya untuk dijual juga. Baru pada tahun 1820-an, terinspirasi dari sapu buatan Levi, ada satu ordo keagamaan yang bernama Shaker di Manchester. Nah, mereka membuat sapu dari bahan yang lebih lembut, yaitu dari rambut jagung yang dikeringkan. Nah, inilah asal muasal dari sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang.
Dan ternyata sapu buatan The Shaker ini tuh menyebar dengan cepat gitu ke seluruh Amerika Serikat. Dan baru pada sekitar tahun 1940-an, bahan sapu itu baru beralih kepada serat sintetis. Di berbagai belahan dunia lain, sapu ini tuh memiliki fungsi yang lain juga. Dan ada juga yang menjadikan sapu ini untuk simbol-simbol tertentu. Misalnya masyarakat Metis di Kanada, mereka itu memiliki kesenian tarian dari sapu. Atau biarawan dan biarawati yang memiliki kepercayaan Jainisme. Mereka itu memiliki sapu kecil di mana untuk mengamankan hewan-hewan kecil agar tidak tersakiti. Dan ada juga supporter tim bola baseball yang menjadikan sapu ini tuh sebagai bahan ejekan untuk tim lawannya gitu. Nah, jadi kurang lebih ya seperti itulah cerita atau sejarah tentang sapu. Dan di sini juga kita jadi tahu bahwa cuma dari sapu aja gitu ternyata punya cerita-cerita yang menarik gitu di balik sejarahnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gue Aris, ciao.